Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat sore semuanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita mendengarkan sebuah seminar tentang motivasi, entah dalam tema apapun, ya mungkin di saat-saat pandemi ini banyak orang yang mengikuti tentang bagaimana strategi bisnis di masa pandemi atau yang sejenisnya. Mungkin pada saat kita mendengarkan pembicara tersebut, kita merasa ada semangat ya yang luar biasa. Bahkan mungkin banyak pikiran ya, ide-ide yang saat itu muncul. Wah, nanti saya akan ini, saya akan itu dan segala macamnya. Tetapi ketika seminar itu selesai lalu plek hilang. Ya, tidak ada sesuatu yang dikerjakan. Tidak ada sesuatu yang sungguh dihadirkan sebagai sebuah aktivitas, sebagai sebuah follow up dari seminar tersebut. Ada hal yang tidak sungguh konsisten di dalam kehidupan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, Allah setia. Allah itu memegang komitmen dan janjinya kepada manusia. Kalau kita melihat bacaan pertama tadi dari kitab Ulangan, Musa mengatakan bahwa akan ada nabi baru, nabi yang akan menggantikan dirinya, ya, yang berkuasa, yang berbicara atas nama Allah. Ya. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa itu adalah Yesus sendiri, anak Allah yang hidup. Maka saudari-saudari yang terkasih, Yesus mengajari kita kebenaran tentang kehendak Tuhan untuk hidup kita. Dia adalah bukti bahwa Tuhan itu setia, bahwa Tuhan tidak menyerah pada orang berdosa, bahwa Tuhan dapat mengalahkan kejahatan dan menyembuhkan luka yang tidak dapat disembuhkan oleh manusia. Namun rupanya banyak orang yang memandang Yesus hanyalah sosok yang hidup di masa lalu. Hanyalah sosok yang hidup dalam lintasan sejarah, bukan yang hidup pada saat ini. Maka akhirnya banyak orang yang, ya siapa dia? Ya banyak orang yang mungkin secara pribadi melakukan penolakan-penolakan terhadap kata-kata, sabda, kuasa, dan karya penyelamatan yang Yesus hadirkan dalam kehidupan manusia. Padahal dia sendiri mengatakan, Bapakku bekerja sampai saat ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus ingin tetap menyelamatkan kita. Betapapun besar kesalahan kita, betapapun banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan, seperti halnya Yesus mau tetap menyelamatkan ya orang yang kerasukan setan yang berada di sinagoga. Dalam Injil hari ini, orang banyak melihat sesuatu yang berbeda pada diri Yesus yang berasal dari Nazaret ini, yang baru memulai pengajarannya. Mengapa kata-katanya memiliki kuasa yang tidak mereka temukan pada ahli-ahli Taurat? Injil hari ini juga memperlihatkan bahwa iblis itu nyata dan dia tertarik untuk menyabotase pekerjaan kasih karunia Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, iblis adalah malaikat yang jatuh. Malaikat yang diciptakan baik oleh Tuhan, tetapi kemudian memberontak melawan Allah dan membawa banyak rekan malaikat bersamanya di dalam pemberontakan itu. Dan sekarang mereka mencoba meyakinkan kita manusia untuk memberontak melawan Allah, melawan Tuhan, melawan kebaikan, melawan kebenaran. Maka kita harus tetap berani melakukan pertempuran spiritual, pertempuran rohani di dalam kehidupan kita melawan berbagai macam godaan iblis. Saudari-saudaraku yang terkasih, kiranya ada 3 hal yang dapat membantu kita supaya kita kuat di dalam melawan godaan iblis. Pertama, kita diharapkan untuk tetap dekat dengan Yesus. Orang yang kerasukan setan tadi, yang kerasukan roh jahat, itu berada dekat dengan Yesus. Maka Yesus dengan sangat mudah yang mengusir roh jahat tersebut. Saudari-saudari yang terkasih, hal yang sama berlaku untuk kita
jika kita tetap dekat dengan Kristus melalui Ekaristi, melalui tindakan-tindakan rohani kita, melalui doa-doa pribadi kita, ataupun deposisi-deposisi yang bisa kita lakukan di dalam tradisi Katolik yang begitu kaya. Ada sarana yang begitu banyak yang bisa kita hadirkan dan kita terapkan, praktekkan dalam hidup kita, supaya kita sungguh menjadi kuat, mempunyai benteng pertahanan yang kokoh terhadap godaan-godaan si jahat. Yang kedua, tetap dekat dengan kebenaran. Saudari-saudaraku yang terkasih, senjata utama iblis atau si jahat adalah tipu daya. Dia memanipulasi kecenderungan egois kita dengan menyebarkan kebohongan. Inilah salah satu alasan dia berjuang agar kita juga menolak pengakuan dosa. Pengakuan adalah anugerah kebenaran. Kita menghadapi kebenaran tentang diri kita sendiri dengan mengakui kekurangan-kekurangan dan dosa-dosa yang kita lakukan, kegagalan, kelemahan kita, dan Tuhan melalui imam mengingatkan kita tentang cinta dan kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia. Pengampunan yang tak terbatas bagi kehidupan manusia yang seringkali diliputi oleh kegelapan dosa. Yang ketiga, kita diharapkan untuk tetap dekat dengan sesama yang membutuhkan. Iblis adalah sosok yang mementingkan diri sendiri, sementara Kristus adalah Tuhan yang penuh kasih. Ketika kita melawan keegoisan kita dengan melayani orang banyak, apapun kebutuhan mereka, kita melemahkan pengaruh iblis dalam hidup kita. Setiap orang Kristiani adalah seorang pejuang spiritual. Saudari-saudaraku terkasih, hari ini saat Yesus memperbaharui komitmennya kepada kita dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, mari kita juga memperbaharui komitmen kita kepada Allah. Mari kita berjanji kepadanya bahwa hari ini juga hari-hari yang akan datang, yang akan kita lalui, kita akan melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang sungguh dikehendaki oleh Allah, sesuatu yang sungguh mau menghadirkan kemurahan hati Allah, cinta dan pengampunan, sehingga dengan demikian kita sungguh berada kuat di dalam genggaman Tuhan sendiri. Saudari-saudari yang terkasih, dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus ya tentang kehidupan melajang, juga kehidupan berkeluarga, yang beristri atau yang bersuami. Tetapi sesungguhnya bukan berarti mau mempertentangkan. Tapi yang jelas Paulus mau mengingatkan supaya kita masing-masing dengan kehidupan yang ada, yang sedang kita jalani saat ini, kita sungguh mau fokus kepada Tuhan, mau memusatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kehidupan kita dengan segala peran dan tanggung jawab yang ada itu melemahkan atau mengaburkan perhatian kita kepada Allah. Jangan sampai hal-hal yang duniawi yang memang harus kita perjuangkan di dunia ini itu menjatuhkan atau menghilangkan cinta kita kepada Allah. Intinya sekali lagi kita diajak oleh Paulus untuk sungguh berani memusatkan cinta perhatian kita kepada Allah. Saudari-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama untuk mengakui kekuatan Allah di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak diliputi oleh kekhawatiran duniawi. Mari kita berjanji kepada Tuhan untuk setia kepadanya, karena Allah juga sudah setia kepada kita. Tidak ada orang yang luput dari kekurangan, tidak ada orang yang luput dari kesalahan. Kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang rapuh, manusia yang seringkali mudah jatuh dalam dosa. Tetapi ketika kita selalu siap untuk kembali kepada Tuhan, maka Tuhan ada di pihak kita. Tuhan memberkati.